Ya, pemirsa, operasi pencarian korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan terkendala cuaca buruk dan medan yang sulit. Dari 10 korban, baru 2 jenazah ditemukan. Evakuasinya pun penuh tantangan. Pegunungan yang terjal, rapatnya pepohonan dan kabut tebal membayangi beratnya upaya evakuasi korban kecelakaan pesawat turboprop ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Apalagi sejak keberadaan pesawat diketahui pada hari Minggu 18 Januari, kondisi cuaca kerap tak menentu. Petaka di udara itu terjadi Sabtu 17 Januari. Pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesia Air Transport hilang kontak dalam penerbangan dari Bandara Adi Sucipto Daerah Istimewa Yogyakarta menuju Bandara Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat yang disewa Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut membawa 7 awak pesawat dan 3 penumpang. Kawasan pegunungan Leang-Leang di perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep jadi posisi terakhir pesawat terlihat di radar. Temuan serpihan pesawat yang dilihat pendaki di lereng Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan jadi titik terang memulai evakuasi. Dari temuan itulah tim SAR gabungan segera bergerak. Tak hanya jalur darat, tim SAR gabungan juga melakukan pantauan udara menggunakan helikopter. Namun kondisi gunung penuh bebatuan dan jurang jadi tantangan berat. Ya, Gunung Bulu Saraung, lokasi jatuhnya pesawat ATR 42500, dikenal memiliki lereng terjal dan curam. Dengan tinggi 1.353 meter di atas permukaan laut, tekstur topografinya kasar, banyak bebatuan kapur. 1, 2, 3. Tak kenal menyerah, hingga Selasa siang tim SAR gabungan telah menemukan keberadaan 2 jenazah. Keduanya ditemukan dalam jurang ratusan meter dari puncak gunung. Seorang relawan SAR menceritakan pengalamannya saat menemukan jenazah perempuan yang diduga pramugari pesawat ATR 42500. Saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kira-kira ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Kencangnya angin dan kabut tebal membuat evakuasi lewat udara mustahil dilakukan. Mau tak mau jasad korban dievakuasi melalui jalur darat dengan jarak pandang hanya 5 meter. Kantong jenazah diikat di batang kayu dan secara perlahan ditandu lewati jalur terjal. Dalam operasi pencarian ditemukan pula perangkat pendeteksi radar pesawat sekitar 700 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Kerasnya benturan diduga memicu alat deteksi radar tidak bisa lagi mengirim sinyal kecelakaan pesawat. Perangkat tersebut diserahkan ke KNKT karena jadi bagian penting proses investigasi kecelakaan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengklasifikasi kecelakaan itu sebagai control flight into train atau pesawat masih dalam kondisi terkendali sebelum akhirnya menabrak sesuatu. Namun dugaan itu masih bersifat sementara menunggu hasil lengkap investigasi. Memang pesawat nabrak atau lereng sehingga terjadi beberapa pecahan-pecahan serpihan yang akibat tabrakan dengan akibat benturan. Jadi memang kita mengkategorikan sebagai civil control flight into terrain. Jadi pesawatnya bisa dikontrol oleh penerbangnya, tapi menabrak. Di sisi lain, duka menyelimuti ruang tunggu keluarga korban pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Setiap detik jadi penantian, menunggu perkembangan proses pencarian anggota keluarga mereka yang hilang. Tim Liputan MTech Media melaporkan.